Amerika Serikat. Saudara Kompas TV, masih ingat gak sama ulasan kita soal hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi? Yang ini nih, masih ingat gak? Saya play ya. Kalau pemimpinnya itu Partai Republik seperti Donald Trump, ini cukup bikin menghela nafas ya. Karena kalau pengalaman dari hubungan dagang Indonesia dan juga investasi Indonesia dengan Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump, dia memproteksi hubungan dagang internasional. Artinya pintu perdagangan internasional ditutup di Amerika Serikat termasuk dengan Indonesia. Amerika Serikat ini salah satu pasar utama untuk perdagangan internasional. Ya, kalau nggak bisa dagang sama Amerika Serikat, rugilah kita, ya nggak? It's happening now. Presiden Trump mengeluarkan tarif dagang baru untuk semua negara yang bermitra, termasuk Indonesia dengan besaran 32%. Artinya, pelaku usaha yang mau mengekspor barangnya ke Amerika Serikat harus mengeluarkan uang 32% dan ini akan meningkatkan resiko peningkatan biaya produksi yang ada di dalam negeri. Tadi juga sudah coba menanyakan ke Presiden Prabowo Subianto seperti apa sih tanggapan pemerintah Indonesia dengan tarif baru ini. Tapi tidak banyak sih yang direspon sama beliau. Berikut kutipannya. Kebijakan tarif 32%, Pak. Ya. Kebijakan tarif 32%, Pak. Ya. Kira-kira apa ya arti dari respon Presiden Prabowo Subianto itu tadi? Karena setahu saya, pemerintah memang sedang menyiapkan tim negosiasi untuk kemudian menegosiasi ulang kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait dengan tarif ini. Apa iya Presiden Trump tetap ingin menerapkan tarif tersebut dengan angka 32%, bahkan ada yang lebih dari 60% untuk negara lain. Artinya, ini bisa jadi negara-negara ini termasuk Indonesia akan mencari pasar baru. Ini potensi yang bisa dilihat oleh pemerintah Indonesia. Tetapi kemarin anggota Dewan Ekonomi Nasional Khatib Basri menyebut kalau mau negosiasi ulang, Indonesia harus bareng-bareng nih sama negara lain. Nggak bisa sendirian karena penerapan tarif ini diberlakukan juga untuk negara-negara lain. Artinya harus mengumpulkan kekuatan nih buat bisa berargumen dengan Presiden Trump. Kita lihat seperti apa pernyataan lengkapnya. Yang pertama mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan mengenai dampaknya, saya bicara dulu mengenai background-nya ya, supaya kita mengerti sampai seberapa lama proses ini akan terjadi. Sebetulnya akar dari persoalan mengenai trade deficit di Amerika Serikat ya, yang disampaikan oleh Trump administration, itu persoalannya adalah soal struktural ekonomi. Ya, jadi defisit di dalam neraca perdagangan itu terjadi karena ada gap antara tabungan dengan investasinya. Jadi kalau investasinya lebih besar dibandingkan dengan tabungan di Amerika yang ada, maka saving investment gap itu akan menimbulkan permintaan terhadap barang yang lebih tinggi dari produksi domestiknya. Jadi implikasinya adalah kalau permintaan terhadap domestiknya itu lebih besar dibandingkan dengan produksinya, maka importnya akan naik kan, terjadilah trade deficit. Nah sekarang, jika kita mau lihat soal ini secara lebih mendalam, solusinya itu bukan pada impor tarif, tapi solusinya adalah soal struktural, bagaimana Amerika itu bisa menaikkan tabungannya atau menurunkan investmentnya. Kalau dia mau meningkatkan tabungannya, maka mau tidak mau yang harus dilakukan Amerika sebetulnya adalah menurunkan defisit anggarannya. Jadi yang terjadi di sini itu semacam apa ya? Semacam vicious circle gitu. Karena Presiden Trump berniat untuk menurunkan pajak di Amerika, tarif pajak di Amerika, akibatnya defisit dari anggarannya meningkat. Kalau defisit dari anggarannya meningkat, maka savings-nya turun, kebutuhan investasinya tinggi, akibatnya defisit di dalam neraca perdagangannya naik. Nah, ini kemudian dicoba ditutup
dengan menaikkan impor tarif. Dengan harapan bahwa importnya itu akan turun, pemerintah dapat revenue sedikit dari tarif, sehingga isu perdagangan, defisit perdagangannya bisa diatasi. Tapi soal ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Kenapa? Selama defisit dari APBN di Amerika itu meningkat, maka defisit perdagangannya akan terus meningkat. Jadi tidak bisa diatasi hanya dengan menaikkan impor tarif. Ini kekhawatiran saya adalah kalau ini terus dilakukan, selama dia tidak address isu mengenai defisit di dalam APBN di Amerika Serikat, maka tarifnya akan terus bisa dinaikkan. Nah, ini punya implikasi yang sangat besar pada ekonomi global. Ya, kenapa bisa punya dampak pada ekonomi global? Tidak hanya Indonesia. Kalau kemudian Amerika meningkatkan biaya masuk, ya, maka implikasinya adalah perdagangan dunia akan turun. Kalau perdagangan dunia akan turun, maka mau tidak mau GDP dunia akan turun. Kalau GDP dunia akan turun, semua negara termasuk Indonesia akan kena. Nah, saya terus kemudian eh, masuk untuk kasus spesifik Indonesia. Ada beberapa produk yang pasar di Amerikanya sangat besar, yaitu adalah tekstil dan produk tekstil, kemudian alas kaki, udang, dan beberapa produk lainnya. Dan di dalam hal ini, Amerika menerapkan yang namanya reciprocal tariff, di mana ditetapkan 32% total. Jadi kalau dari harganya misalnya ekspor Indonesia ke Amerika 1.000, maka kalau dia dikenakan 32%, nanti harganya itu akan jadi 1.320. Ini tentu akan sangat signifikan. Ya, implikasinya buat Indonesia seperti tadi framework yang telah saya sampaikan adalah ekspor kita akan mengalami penurunan. Ya, termasuk untuk 3 produk dan beberapa ekspor lain. Nah, karena Amerika itu adalah mitra dagang yang penting buat kita, tentu dampaknya akan cukup signifikan untuk Indonesia. Yang harus diantisipasi adalah jika ekspor kita menurun, maka perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor ke Amerika itu terpaksa mengurangi produksinya. Kalau dia mengurangi produksinya, maka implikasinya adalah permintaan terhadap tenaga kerjanya akan menurun. Sehingga risiko dari PHK-nya itu akan meningkat. Ya, ini saya bicara mengenai dampaknya. Ya, dan ini terjadi di semua negara di dunia. Nah, pertanyaannya adalah seberapa jauh ekonomi Indonesia akan terdampak? Tentu kalau terdampak ya. Tapi jangan dilupakan bahwa share ekspor Indonesia terhadap GDP itu adalah 25%. Ini berbeda dengan Singapura yang share ekspor terhadap GDP-nya itu 180%. Nah, ini saya ingin memberikan analogi, maaf kalau ini tidak politically correct, tapi mungkin analogi ini memudahkan untuk menjelaskan. Ya, cara terbaik untuk menghindari perceraian adalah tidak menikah. Itu 100% guaranteed. Ya kan? Cara terbaik untuk tidak terdampak pada negatif spillover dari ekonomi global adalah less integrated. Nah, di dalam kasus ini, saya bisa membayangkan bahwa dampak terhadap Indonesia mungkin akan relatively lebih kecil dibandingkan dengan negara yang sumber pertumbuhannya hanya datang dari ekspor, seperti Singapura, seperti Vietnam, atau negara-negara yang rasio dari ekspor terhadap GDP-nya itu sangat signifikan. Ya, kalau Indonesia itu 25%, jadi kalau kena juga dengan Amerika, ya mungkin 25% lah. Tapi jika Singapura itu akan sangat signifikan karena share dari ekspor terhadap GDP-nya itu 180%. Ya, atau misalnya Vietnam. Tetapi saya ingin mengatakan bukan berarti bahwa kita tidak punya dampaknya. Akan terdampak terutama perusahaan-perusahaan yang ekspor oriented dengan negara tujuan Amerika. Arif Rahman, sini. Nih ya, kita tuh masih punya trauma sama masa lalu ketika Presiden Trump menjabat di 2014 lalu. Saat itu ada perang dagang. Nah, dampaknya ke Indonesia, rupiah lemah.
PHK di mana-mana. Nah, sekarang ini menurut Khatib Basri lagi nih, kalau dampak dari penerapan tarif ini bisa meningkatkan resiko PHK. Karena itu tadi, biaya produksi di dalam negeri meningkat. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Sebelum Presiden Trump ini menerapkan tarif, sebenarnya Presiden Prabowo Subianto sudah menerapkan atau meminta Dewan Ekonomi Nasional dan pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian dan Menkyu, untuk menerapkan deregulasi ekonomi. Apa artinya? Ini untuk memangkas apa yang dibikin repot sih di dalam dunia usaha. Artinya memberikan karpet merah untuk dunia usaha bisa membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri. Nah, dari momentum ini sebenarnya deregulasi ekonomi bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalisir adanya resiko PHK itu tadi dan peningkatan biaya ekonomi produksi di dalam negeri. Apa sih dampaknya? Kita dengarkan lagi pernyataan dari Khatib Basri. Kita sudah mengantisipasi bahwa efek paling buruk itu adalah penurunan produksi untuk barang ekspor yang akan berdampak pada PHK, sehingga beberapa langkah dipikirkan dan disiapkan untuk ini. Pada saat ini, at this stage, saya tidak bisa memberikan spesifikasi mengenai kebijakan yang akan dilakukan, karena ini pernyataan Trump juga baru dilakukan tadi malam waktu Indonesia ya. Jadi tentu terlalu early untuk kemudian secara spesifik membahas mengenai kebijakan yang dilakukan terkait dengan itu. Tetapi garis besarnya adalah pemerintah harus mengantisipasi dan memitigasi dampaknya kepada kemungkinan PHK. Ya, itu bisa berbagai hal, apakah itu bisa berkaitan dengan deregulasi, apakah itu bisa berkaitan dengan insentif industri untuk mereka tidak melakukan PHK, dan bisa juga misalnya dengan social protection. Tentu nanti secara spesifik ini harus dibahas antara Menko Perekonomian dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Sini deh. Katanya sih sambil menyelam minum air. Selain bisa negosiasi ulang dengan Amerika Serikat, Indonesia juga bisa melihat potensi lain dari negara-negara lain. Misalkan di Uni Eropa untuk bisa nerima nih dagangan Indonesia. Selain itu, di internal Indonesia harus bisa menahan dampaknya ke nilai tukar rupiah. Selain itu juga mengeluarkan kebijakan yang pro bisnis dan juga pro rakyat. Biar apa? Biar pekerjanya tetap punya lapangan pekerjaan dan juga pebisnisnya nggak bangkrut. Ini kata ekonom senior. Ini dia. Mendikotomikan pro bisnis dengan pro rakyat itu keliru. Ya. Jadi pro bisnis dan pro rakyat itu bisa kita sinergi. Tentu dengan, yaitu istilahnya adalah good corporate governance, istilahnya dengan corporate social responsibilities, ya. Kebetulan itu pekerjaan saya punya kantor di Geneva, itu adalah untuk menjamin perusahaan-perusahaan besar ini, itu mereka nggak besar sendirian. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu baru dapat sertifikat dari kelompok saya di Geneva, itu adalah kalau mereka menjaga lingkungan dan mereka memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi kalau mereka nggak membuat kaya masyarakat sekitar, itu nggak akan bisa dapat sertifikat kami. Dan kalau nggak bisa dapat sertifikat kami, mereka nggak bisa jualan karena pasar mensyaratkan harus ada salah satunya sertifikat kami. Jadi kami menjadi alat pasar begitu. Nah, jadi itu bisa kita sinergikan. Nah, ini bukan teori, karena itu memang saya jalankan sudah dari tahun, sebenarnya sebelum saya di DPR, dari tahun 2001 saya jalankan itu, tapi kemudian saya yang bangun sendiri itu tahun 2011, itu bareng dengan kantor yang di Geneva. Jadi sudah ada buktinya dan sudah ada 100 lebih perusahaan yang dapat sertifikat kita. Ya, artinya bisa kita bangun bisnis dan pro rakyat itu sekaligus. Memang benar-benar ya Presiden Trump nih sesuai prediksi tahu mempersulit hubungan dagang dengan Indonesia khususnya. Ya, meskipun ini sebagai upaya Presiden Trump untuk memperbaiki defisit anggaran negaranya.
dan juga upaya balas dendam ke Indonesia karena menerapkan tarif dagang yang juga tinggi untuk barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Kayaknya lebih dari 60% deh. Kalau kata pepatah sih, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Sekarang kita tinggal nunggu nih, tim negosiasi yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah berhasil menegosiasi ulang dengan Amerika Serikat terkait dengan tarif ini, atau justru mencari celah untuk mencari pasar ekspor baru, baik itu di Eropa, Uni Eropa, atau di Asia Selatan, Asia Tenggara, atau negara-negara lainnya. Udah saya mau lanjut riset aja. Udah ya, Alfania Rizky, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta. Bye. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.